Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. I'm fine, Miss. Can you say Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar? I can, Yes, Miss. So when I say how are you today, you say Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Understand? Yes, Miss. Yes, Miss. Good morning, student. Morning, Miss. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Not Akbar. yet. Belum. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nice. Have you eaten this morning, honey? Yes, I have Yes, Miss. Yes, Miss. No, I just asked honey, Umaina. How about Rodina? Have you eaten this morning? Rodina? Yes, Miss. Okay, nice. Before we start our class today, let us praying together. So, praying start. Finish. Miss mau tanya, coba cek kawan-kawannya yang nggak datang hari ini. Siapa ya kira-kira? Datang semua? Datang semua, Miss. Good, okay. Okay, we are going learn about procedure text. So, because we use the Zoom meeting, I will explain use the PowerPoint. So, I hope you can concentration. And if you not understand, you can ask me. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang text procedure atau procedure text. Berhubung kita belajarnya menggunakan via Zoom meeting, Miss akan menjelaskan menggunakan PowerPoint. Jadi kalian harus konsentrasi ya, biar mudah paham. Kalau nggak mengerti nanti tanya sama Miss, oke? Oke, Miss. Okay, Miss. Miss. PowerPoint, please. Before that, anyone knows what is procedure text? Ada yang tahu nggak text procedure atau procedure text? Atau pernah dengar gitu text procedure? Gak tahu, Miss. Nggak tahu ya? Jadi langsung saja kita ke next slide please, pengertian procedure text. Oke, jadi di sini dikatakan pengertian prosedur teks adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi, teks prosedur ini adalah teks yang memuat langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu. Bentuk teksnya itu bisa bermacam-macam ya, bisa cara membuat makanan, cara membuat minuman, atau cara membuat benda ini, atau cara mengoperasikan benda ini, dan lain-lain. Bisa bentuk apapun. Paham? Paham, Miss. Tujuannya itu untuk memudahkan, teksnya itu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah yang di dalam teks tersebut. Jadi tujuan dari teks tersebut agar pembaca atau pendengar mudah paham dari teks tersebut.
seperti itu. Next slide, please. Nah, ini ada struktur teksnya. Dalam prosedur teks itu, struktur teksnya ada berapa itu? 4, Miss. 4, Miss. Yes. Yang pertama ada goals atau aims. Ada yang tahu arti goals? Hani tahu arti goals? Tujuannya, Miss. Yes, good. Jadi, goals atau aims dalam struktur teks, prosedur teks itu berisi tujuan atau kegiatan atau hal yang akan dilakukan atau dibuat nantinya. Jadi, goals itu berisi tujuannya. Jadi, di struktur teksnya, prosedur teks ini, goals ini selalu berada di awal atau di atas. Kayaknya seperti judulnya juga bisa ya. Yang kedua, struktur teks yang kedua ada material or tools. Yuni tahu arti material atau tools? Bahan-bahannya ya, Miss. Good. Jadi material or tools-nya itu berisi bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam pembuatan atau misalnya dalam pembuatan nasi goreng. Alat-alatnya apa aja, bahan-bahannya apa aja. Seperti itu. Itulah disebut dengan materials. Yang struktur teks yang ketiga ada steps. Step itu adalah langkah-langkah. Miss. Good. Jadi dalam struktur teks, prosedur teks itu selalu ada langkah-langkah atau step-stepnya. Jadi step-stepnya itu dibuat secara berurutan. Jadi para pembaca atau pendengar mudah mengikuti teks tersebut. Seperti itu. Yang terakhir ada conclusion atau result. Nisa tahu arti conclusion? Tahu, Miss, hasil dari langkah-langkah. Yes, good. Jadi conclusion itu berisi hasil akhir dari apa yang telah dikerjakan. Jadi conclusion itu selalu berada di akhir. Namanya conclusion ya berada di akhir kan? Jadi conclusion itu selalu berada di akhir dan berisi hasil akhir pembuatannya. Misalnya cara membuat nasi goreng seafood gitu. Jadi hasil akhirnya bagaimana, seperti itu. Next slide, please. Next slide. Oke, thank you. Selanjutnya ada unsur kebahasaan dalam prosedur teks. Unsur kebahasaan yang biasanya memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut. Ada berapa di situ, Nisa? Bentar, Miss, belum kelihatan. Ya. Ada berapa? Ada Jaringannya nggak bagus, Miss. Ada 5. Ya, good. Jadi unsur kebahasaan prosedur teks ini ada 5. Yang pertama ada Saripa, tolong dibaca. Yang pertama ada apa? Imperatif, Miss. Good, imperatif. Jadi apa sih imperatif itu, Miss? Imperatif itu adalah kalimat-kalimat perintah atau kalimat-kalimat suruhan. Jadi di dalam ini sering kita temui di stepnya ya, di langkah-langkah. Jadi imperatif itu kalimat-kalimat perintah atau kalimat-kalimat suruhan. Contohnya seperti ini. Di situ kan dikatakan cut the vegetables, pour the water. Cut the vegetable, ada yang tahu artinya? Saya, Miss. Potong sayuran, Miss. Bagus. Cut the vegetable, potong sayurannya. Di situ kan dia bahasanya menyuruh, memerintahkan. Kan? Cut the vegetables. Potong sayurannya. Nah, itulah disebut kalimat imperatif. Terus contoh yang lain, pour the water. Tuang airnya.
Dia menyuruh kita, kalimat tersebut menyuruh kita untuk menuangkan air, seperti itu. Jadi itulah disebut dengan kalimat Imperatif. Imperatif. Ada yang bisa kasih contoh kalimat imperatif lagi dalam masak makanan ya? Ada yang bisa? Saya, Miss. Bahasa Indonesia pun nggak apa-apa. Ya, kepada Sabitri. Put the vegetables on the bowl. Oh, good. Letakkan. Sayurannya di mangkuk. Oke, good. Ya, itu kan kalimatnya kalimat perintah kan? Itulah disebut imperatif. Ada yang bisa kasih contoh lain? Saya, Miss. Ya, Nisa. Contohnya, misalnya kita mau buat telur dadar. Terus kalimat imperatifnya itu pecahkan telurnya ke dalam mangkuk. Yes, good, awesome. Ya, seperti itu. Itulah disebut kalimat imperatif. Ya, intinya kalimat imperatif itu, ingat aja kalimat perintah atau kalimat suruhan. Teks itu menyuruh kita untuk melakukan itu. Seperti itu ya. Yang kedua, unsur kebahasaannya ada simple present tense. Artinya, menggunakan kata kerja bentuk pertama, present. Tidak boleh kata kerja bentuk kedua, bentuk atau bentuk ketiga. Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke. Unsur kebahasaan yang ketiga ada action verbs. Action verbs. Apa action verb, Miss? Kata kerja yang menunjukkan kegiatan fisik. Maksudnya apa, Miss? Kegiatan fisik. Jadi, dalam action verb ini, kalimat itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu atau menggerakkan, melakukan aksi seperti itu. Misalnya, mix, put, turn, dan lain sebagainya. Mix apa artinya? Campur, Miss. Jadi di dalam kita mencampurkan itu, kita ada kegiatan fisik nggak? Ada, Miss. Good. Ada ya, kita menggerakkan badan atau melakukan aksi seperti itu kan? Iya, Miss. Put, ada yang tahu arti put? Letakkan. Good. Meletakkan. Jadi di situ kita dalam misalnya letakkan sayurnya, kita ada gerakan kan, ada action verb kan? Ada, Miss. Oke, good. Selanjutnya ada connective of sequence. Connective of sequence ini artinya kata penghubung yang menghubungkan langkah satu dengan langkah yang lainnya. Tahu kata penghubung kan? Tahu, Miss. Nah, dalam bahasa Indonesia kata penghubungnya apa aja? Kemudian, selanjutnya, lalu. Good. Setelah itu, good. Oke. Dalam bahasa Inggris sama seperti bahasa Indonesia, tapi perbedaannya dia dalam bahasa Inggris seperti then, while, next, after that, dan lain sebagainya. Kemudian this for, sepertinya bisa this for. Before. Bisa ya Rodina, karena dia kata penghubung. Oke, selanjutnya ada unsur kebahasaan dari prosedur teks itu ada numbering. Numbering itu adalah angka-angka yang menunjukkan urutan kegiatan. Nah, urutan kegiatannya. Nanti kalau di steps-nya, kalian temukan pasti ada nanti seperti ini. Firstly, second, third, gitu. Misalnya dalam pembuatan nasi goreng ya. Kita buat bahasa Indonesia aja ya. Pertama, ini bagian stepnya ya. Pertama, letak wajan di atas kompor. Letak wajan di atas kompor. Jadi pertama itu disebut dengan numbering. Kalau bahasa Inggris, first, second, third, nah seperti itu. Sampai di sini ada yang belum paham?
Paham, Miss. Ada yang mau Paham, ditanyakan? Miss. Saripah paham kan? Paham, Miss. Good. Sapitri paham kan? Paham, Miss. Oke, thank you. Next slide, please. Kita lanjutkan ya. Oke, ini example-nya ya. Ini contohnya, contoh dari prosedur text. Jadi prosedur text itu terdapat langkah-langkah, bahan-bahan, how to make meatballs. Ada yang tahu artinya? Cara How membuat to bakso. make meatballs. Cara membuat bakso, Cara Miss. membuat bakso. Awesome, good. Jadi how to make meatball. Di sini dikatakan ingredient-nya. Ingredient itu dari unsur dari struktur teksnya termasuk apa? Kan struktur teks dari prosedur teks tadi ada 4. Yang pertama ada goals. Yang kedua ada material. Yang ketiga ada steps. Good. Yang terakhir ada conclusion atau result. Oke, good. Jadi ingredient di sini 1 kilo of very fine minced meat ini dan sebagainya itu termasuk dari struktur yang mana? Ingredientnya. Material. Ya, good. Miss Kira udah paham ya, pintar-pintar murid Miss ini ya. Thank you, Miss, Miss. mau nanya. Yang kedua itu ada step-nya. Itu kan di situ dikatakan the steps. The step itu dari struktur teksnya itu termasuk yang mana? Nomor 3, Miss. Step. Yes, good. Steps. Ya, langkah-langkah ya. Miss, Oke. boleh bertanya, Miss? Maaf ya Rodina, nanti setelah di akhir kita persilahkan yang bertanya. Kita jelaskan dulu ya sayang. Oke, ingredients. Di ingredients-nya itu terdapat 1 kilo of very fine minced meat, 1 kilo daging cincang halus. Yang kedua itu 2 egg, 2 telur. Yang ketiga itu 300 grams of tapioca flour, 300 gram tepung tapioka. Itulah disebut dengan bahan-bahan dalam pembuatan bakso ini. Jadi itu termasuk ke struktur teks yang material or tools. Paham? Paham, Miss. Oke. Jadi the steps, selanjutnya kita lanjut ke the step ya. Di situ dikatakan first of all, mix garlic, red onion, salt, and white pepper in a mortar or mixer. Jadi yang pertama, campurkan bawang putih, bawang merah, garam, lada putih atau itu maksudnya itu di blender ya, dicampur, di blender, di mixer seperti itu. Jadi first of all itu tadi termasuk ke unsur kebahasaan yang mana? First of all, Numbering, unsur Numbering. ya, good. Miss. Yes, numbering. Mix garlic termasuk ke unsur mix garlic. Termasuk unsur kebahasaan yang mana? Action, Miss. Yes, action verbs. Good, Rodina. Mix garlic itu termasuk ke action verb karena dia terdapat aksi fisik. Dia menyuruh kita mix garlic, campurkan gitu. Karena ada gerakan fisik. Oke. Yang second, mix the spice mixture with the eggs, the tapioca flour, and the minced meat. Jadi yang kedua, campur bahan-bahan yang di mixer tadi dengan telur, dengan tepung tapioka, dan daging cincang halus. After that,
cooking until the mixture feels soft and smooth. Setelah itu pakai jari gitu, pakai jari dan tambahkan air. Jadi itu dia minta uleni campuran tadi hingga lembut dan halus. Then boil some water in a rather large pot, at least about 2 liters. Ada yang tahu artinya? Then apa? Lalu, Lalu atau Kemudian. selanjutnya atau kemudian, nah gitu. Lalu boil some water. Rebus air. Yes. Rebus air di dalam in a rather large pot, di tempat yang agak besar. besar. Setidaknya 2 2 liter. liter. Oke. Next step, start rolling the mixture into small meatballs. Step selanjutnya atau langkah selanjutnya, start rolling the mixture into small meatball. Ada yang tahu artinya? Mulailah memutar-mutar. Mutar apa itu? Mulai mengaduk-ngaduk. Iya, memutar adonannya. Iya, adonan Bakso yang kecil. membentuk bakso yang kecil, buat bakso yang kecil-kecil seperti itu. Finally, lower the meatballs into the boiling water. Ada yang tahu? Finally itu bisa di Akhirnya. Terakhir. Iya, terakhir bisa juga. Finally, terakhir, lower the meatballs into the boiling water. Masukkan bakso kecil-kecil itu ke air yang direbus tadi. ke dalam air yang direbus, air yang mendidih gitu. Air mendidih. When they float up to the surface, the meatballs are ready to serve. Ketika mereka sudah mengapung, selanjutnya Baksonya siap the untuk meatballs are disajikan. ready to serve. Yes, bakso sudah siap untuk disajikan. Oke, ada yang sampai sini ada yang belum paham? Sudah paham, Miss. Oke, Miss Kira udah paham ya semua? Semuanya pintar-pintar, cepat kali dia paham ya. Kalian itu cepat kali paham. Jadi, untuk tugasnya minggu depan Miss minta kalian semua buat teks prosedur atau prosedur teks ya. Itu bentuknya terserah kalian mau buat makanan, cara membuat makanan, atau cara membuat minuman, atau cara membuat benda ini, atau cara mengoperasikan benda ini, atau menanggulangi sampah plastik gitu, terserah ya. Dan itu dikerjakan di kertas karton, nggak apa-apa besar-besar, itu nanti kita tempel di depan kelas. Kemudian kalian satu-satu akan menjelaskan prosedur teks kalian masing-masing. Paham? Paham, Miss. Buat, yes, Rodina, silakan. Kalau buat boba bisa, Miss? Boleh, Rodina. Itu termasuk ke bentuk minuman ya, Rodina, cara membuat boba. Jadi nanti itu dibuat di atas kertas karton, nggak apa-apa besar-besar ya. Buat sekreatif mungkin ya. Terserah mau buat bunga atau buat apa gitu, sekreatif mungkin. Misalkan nilai looks-nya juga, terus nilai tulisannya juga ya. Miss mau bertanya. Boleh, Hani? Satu aja, Miss. Iya, nih. Cuma satu aja ya. Kalau mau buat 2, 1 karton juga boleh. 1 karton dia 2 prosedur teks. Tapi untuk saat ini 1 aja dulu ya, sayang. Miss mau Iya, bertanya, Miss. Miss. Oke. Jadi kesimpulannya, ada yang bisa menarik kesimpulan dari prosedur teks hari ini?
pengertiannya aja. Ada yang bisa? Sapitri bisa? Rolina bisa? Lupa, Miss. Miss, boleh ulangi, Miss. Udah lupa, Miss. Pengertiannya. Oke, Ya, Miss ulangi Miss. ya. Jadi dengar ya, nanti Miss tanya satu-satu lagi pengertiannya ya. Oke, Iya, Miss. Miss. Iya, Miss. Jadi, Ya, prosedur teks itu atau teks prosedur itu adalah teks yang memuat langkah demi langkah untuk membuat suatu atau melakukan sesuatu. Teks yang memuat langkah demi langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Betul. Bisa? Got it? Yes, Miss. Bisa, Miss. Siapa yang Miss. bisa? Saya, Miss. Ya, Rodina, silakan. Prosedur teks yaitu memuat langkah demi langkah untuk membuat sesuatu. Ya, teks yang memuat langkah demi langkah untuk membuat sesuatu atau melakukan Sesuatu. Oke, good. Jadi struktur teks, prosedur teks itu apa aja, Miss? Ada berapa tadi? Ada 4, Miss. Ada yang bisa, Miss. ada yang bisa nyebutkan? Saya, Saya, Miss. Miss. Ya, Kak Nisa. Yang pertama itu ada goals atau tujuannya. Terus yang kedua itu ada materials atau ingredients. Yang Yes. ketiga ada steps atau langkah-langkah. Yang Mm-mm. keempat conclusion atau result. Atau result, good. Siapa lagi? Mau jawab? Struktur Saya, Miss. teksnya. Ya, Sapitri. Yang pertama ada goals atau aim, yang kedua ada materials atau tools, yang ketiga ada steps, dan yang terakhir conclusion, Miss. Atau result, ya. Struktur teks dalam prosedur teks itu ada 4. Yang pertama itu ada aims atau goals. Goals atau aims yang berisi tujuan pembuatan teks tersebut. Yang kedua ada material or tools yang berisi bahan-bahan atau alat-alat yang ketiga langkah-langkah dalam pembuatan teks tersebut, dan yang terakhir ada conclusion atau result yang berisi tentang hasil akhir. Seperti itu. Selanjutnya unsur kebahasaannya ada berapa tadi? Ada 5, Miss. 5. Ada 5 ya, Syarifah. Ada 5 unsur kebahasaannya, ada 5. Ya, Miss. Ya, yang pertama ada Imperatif. Imperative sentence. Good. Yang kedua ada simple present tense. Ya, simple present tense. Yang ketiga ada action verb. Yes, action verbs. Yang keempat ada connective of sequence. Connective of sequence. Dan terakhir ada numbering. Good. Jadi unsur kebahasaannya itu yang pertama imperatif. Imperatif itu apa? Kalimat perintah, Miss.
Jam 3 nih. Iya. Dengar suaraku nggak, Weh? Dengar. Dengar. Oke. Tadi kan udah tadi kan udah bagian struktur teksnya. Selanjutnya unsur kebahasaannya. Tadi ada berapa unsur kebahasaannya? Ada 5, Ada Miss. 5. Yes. Yang pertama itu imperatif. Imperatif itu kalimat-kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu seperti cut the vegetable, seperti itu. Add the water, seperti itu. Yang kedua itu ada simple Present Simple tense. present ya, tense. simple present tense atau menggunakan
kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh kata kerja bentuk kedua atau ketiga. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada action verbs. Action verb itu dalam teks tersebut kita disuruh untuk melakukan kegiatan fisik atau ada aksinya seperti itu ya. Yang keempat ada connective of sequence. Connective of sequence itu apa tadi? Kata? Penghubung. Ya, kata penghubung yang menghubungkan satu langkah ke langkah selanjutnya. Dan yang terakhir ada numbering atau angka-angka seperti first, second, third, seperti itu ya. Miss akan kasih contoh lagi satu. Prosedur teks itu contohnya seperti ini ya. Ini juga bisa disebut dengan prosedur teks. Misalnya, kalian mencari di internet cara memutihkan kulit wajah. Jadi, di dalam internet tersebut akan menyajikan langkah demi langkah atau langkah demi langkah secara berurutan ya, agar kalian dapat mengikuti atau mengerti, agar kalian dapat mengikuti teks tersebut. Dan agar kalian bisa mengikuti dan paham dari teks tersebut agar kulit wajah kalian lebih tampak putih. Seperti itu ya. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Kasih contoh simpel aja. Nggak ada? Saya Miss, Oke, Saripa silakan. cara menanam bunga Miss. Cara menanam bunga. Langkah-langkahnya ada nggak, Ipeh? Pertama, misalnya. Pertama gali tanahnya Miss. Ya, gali Terus? tanahnya. Terus masukkan bibitnya Miss. Bibitnya, oke. Selanjutnya? Bibitnya Tutup. tadi dikubur Miss. Baru disiram Oke. sama air. Yes. Jadi itulah disebut Dikasih dengan pupuk prosedur Miss. teks. Jadi itulah disebut dengan teks prosedur atau prosedur teks karena terdapat langkah-langkah atau step-nya ya. Sampai di sini ada yang belum paham? Udah paham semua? Sudah Paham, Miss. Miss. Okay. So, I think that's all from my explanations. I hope you enjoy the study. I hope you can understand well, and I hope you stay healthy. And don't forget to do your homework, yeah. Yes, Miss. Thank you to your Miss. thank you to you all participation. Thank you for your attention. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you, Thank Miss. you.